lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Sahabat Iktus, tidak sembarangan orang dapat disebut berada di dalam nama Tuhan. Hanya Yesus yang bisa dikatakan datang di dalam nama Tuhan. Hanya murid-murid Yesus yang diberi hak untuk berdoa dan meminta di dalam namanya. Dan hanya orang beriman pula yang memperoleh hidup di dalam namanya. Nama Tuhan Yesus memberikan kehidupan, hak, kuasa, dan otoritas. Paulus sedang menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan semua hal duniawi. Ia menasihati, apapun yang kamu katakan dan perbuat, haruslah kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus merupakan sumber kuasa yang memberikan kehidupan baru kepada manusia berdosa untuk mengalami transformasi menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala aspek, termasuk dalam segenap perbuatan dan perkataannya. Apakah arti melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? 1. Mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 12 dan 13. Melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus berarti mengenakan belas kasihan terhadap semua orang, karena kita hidup pun oleh belas kasihan Yesus. Kemurahan dan sikap rendah hati adalah tanda seorang telah tinggal di dalam Yesus. Sedangkan peragai yang lemah lembut berarti kesediaan untuk dibentuk, baik melalui kuasa firman maupun pengalaman hidup. Juga panjang sabar, baik ketika disakiti maupun dalam penderitaan. Itu berarti seorang rela mengampuni sama seperti ia telah menerima pengampunan dari Tuhan. 2. Mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya kasih Yesus yang dapat menjadi perekat yang memampukan kita untuk hidup memuliakan Allah. Kiranya damai sejahtera ini memerintah dalam hatimu, menjadi seperti wasit yang adalah penentu. Di mana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Inilah ciri kehidupan di dalam Yesus, yaitu tinggal dalam damai satu terhadap yang lain. 3. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Ayat 16. Membiarkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya berarti hidup dalam firman dan firman hidup di dalam dirinya. Inilah hikmat untuk mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sedangkan menyanyikan mazmur adalah sebuah perintah untuk menyanyikan lagu-lagu puji-pujian dan syair rohani dari ayat-ayat firman, dan bukan menyanyikan nyanyian-nyanyian kotor atau duniawi. Menyanyikan mazmur adalah sebuah bentuk ibadah untuk mengajar sekaligus ibadah untuk memuji. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam nama Yesus berarti memiliki karakter Yesus. Apakah aku memiliki karakter Yesus? Hidup di dalam nama Yesus berarti diikat dalam kasih Yesus. Apakah aku memiliki persekutuan yang penuh kasih dan damai sejahtera? Hidup di dalam nama Yesus berarti tinggal dalam perkataan Yesus. Apakah perkataanku penuh dengan firman, mazmur, pujian, dan syukur? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah memilihku untuk diselamatkan. Setelah Engkau tinggal dalam hatiku, karakterku diubahkan semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih
karena aku bertumbuh dalam komunitas yang diikat oleh kasih-Mu Yesus dan tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Kiranya kami menjadi agen kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Juga melalui firman-Mu, mazmur, pujian dan syukur, aku dapat menjadi saksi Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Karakter manusia baru terbentuk hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kristuslah